Apapun pasti ada persoalan di dalamnya. Orang kerja, orang belajar kita, pasti ada masalah-masalah. Apakah kemudian masalah yang muncul di tengah kita belajar itu akan menghambat proses belajar kita, cita-cita kita atau tidak? Maka sekali lagi di sini adalah peran besar dari yang bersangkutan. Sejauh mana dia punya semangat, komitmen untuk belajar demi untuk mewujudkan apa yang mereka cita-citakan. Ya. Nah, jadi kalau modelnya sederhana, model-model talaki. Nah, jadi modelnya ini mungkin yang perlu diceritakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat ngaji kitab yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita berada di pesantren Baitul Musta'idin dan kita akan berbincang-bincang dengan pengasuh Pondok Pesantren Baitul Musta'idin, yaitu Ustadz Sukandi. Kita akan berbincang-bincang tentang keseharian beliau di dalam membimbing para santri, karena banyak dari santri-santri beliau itu tembus ke Ma'had Ali. Banyak yang lulus Ma'had Ali, alhamdulillah. Mari kita simak penjelasan-penjelasan dari beliau terkait dengan bimbingan baca kitab kuning. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Sama-sama. Ya. Bagaimana kebiasaan jenengan di sini di dalam membimbing atau trik-trik jenengan di dalam membimbing para santri yang mereka itu dari tidak bisa baca kitab, dari yang tidak bisa sama sekali menjadi bisa, sehingga mereka sangat bisa, sangat mahir di dalam baca kitab. Dan mereka ada yang bukan cuma ada, tapi banyak yang lulus dari alumni pesantren sini, banyak yang lulus ketika ngetes ke Ma'had Ali Situbondo. Nah, ini bagaimana trik-triknya jenengan di dalam membimbing atau kiat-kiat jenengan di dalam membimbing para santri ini? Ya, terima kasih. Sebelumnya yang perlu dipahami bahwa pondok ini lahir baru kemarin. Ya. Artinya ini kalau berbicara tentang Pondok Baitul Musta'idin. Tapi tentang kebiasaan saya melakukan bimbingan, pendampingan terhadap teman-teman yang ingin masuk Ma'had Ali itu sejak tahun 2010, kurang lebih tahun 2010. Berarti sudah 10 tahun ya, Ustaz? Sekitar 10 tahun mulai sejak saya ada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Al-As'adiyah Badikeran. Ya, pondoknya Nyai Haja Zainiyah As'ad. Jadi kebiasaan inilah yang kemudian menjadi motivasi tersendiri bagi saya, berangkat dari sesuatu yang menurut banyak orang mungkin itu sederhana. Ada beberapa orang, awalnya 6 orang kita bimbing. Alhamdulillah setelah dibimbing ngetes, 5 masuk, 1 gugur. Begitu karena dulunya Ma'had Ali per 3 tahun, maka kita lakukan bimbingan per 3 tahun. Tapi karena akhir-akhir ini sejak Ma'had Ali itu diformalkan, artinya setiap tahun menerima mahasiswa, maka kita melakukan bimbingan setiap tahun. Bahkan alhamdulillah sejak pesantren ini berdiri, kita menampung juga anak-anak yang mau belajar, baik mereka yang sudah mempunyai bekal maupun yang sama sekali tidak mempunyai bekal. Berbicara tentang bagaimana kiat belajar kitab sehingga mereka dari tidak bisa menjadi bisa, kalau menurut saya yang terpenting itu bukan persoalan manajemen yang kita kembangkan, tapi lebih kepada personal dari orang yang mau belajar. Artinya yang pertama, yang biasa saya tanyakan ketika ada teman-teman datang ke saya untuk belajar kitab, itu biasanya saya uji. Tidak langsung saya terima, tapi saya bersulit. Kalau mereka kemudian masih memaksa, itu artinya semangat pribadi mereka untuk belajar itu besar. Sehingga potensi untuk dikembangkan dari tidak bisa menjadi bisa, dari bisa menjadi lebih bisa, itu besar sekali. Kenapa? Ada semangat pribadi. Jadi ketika belajar ada persoalan kiriman lambat misalnya, ada persoalan ini dan seterusnya, mereka itu akan mengabaikan. Kenapa? Karena kiriman dan semacamnya itu nomor 2. Yang nomor 1 adalah saya harus bisa belajar kitab. Saya harus bisa baca kitab. Ya, harus bisa baca kitab.
Karena berbicara tentang persoalan, apapun pasti ada persoalan di dalamnya. Orang kerja, orang belajar kita, pasti ada masalah-masalah. Apakah kemudian masalah yang muncul di tengah kita belajar itu akan menghambat proses belajar kita, cita-cita kita atau tidak? Maka sekali lagi di sini adalah peran besar dari yang bersangkutan. Sejauh mana dia punya semangat, komitmen untuk belajar demi untuk mewujudkan apa yang mereka cita-citakan. Ya. Nah, jadi kalau modelnya sederhana, model-model talaki. Jadi modelnya ini mungkin yang perlu iya, diceritakan, Ustaz. model-modelnya biasanya teman-teman di sini saya suruh untuk beli kitab yang sudah ada maknanya. Baik itu yang berbahasa Jawa, yang kita butuhkan adalah kedudukan itu pangkatnya, mem itu mubtada, kha dan seterusnya. Kemudian yang ada terjemahnya, kemudian ada yang ada maknanya, yang per kosakata sudah ada itu. Apa namanya itu kitab Al-Mukhtar. Ya. Itu dijadikan oleh teman-teman perangkat mereka belajar, baik itu secara pribadi atau belajar kelompok. Setelah mereka belajar 1, 2, 3 jam, nanti di jadwal-jadwal tertentu ada ustadz yang membimbing. Habis maghrib siapa misalnya saya, habis isya nanti Ustadz Miftah, nanti habis kira-kira jam 9 itu ada pelajar, ada lagi. Habis subuh juga ada. Semuanya itu adalah dengan model ada. Jadi yang proaktif adalah peserta. Berarti sistem setoran itu ya? Iya betul. Jadi karena saya ingin mengembangkan potensi teman-teman, kan saya punya keyakinan bahwa teman-teman kalau punya semangat untuk belajar dan keinginan belajar baca kitab, itu potensi ada sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mengeluarkan potensi yang ada di dalam mereka, kita fasilitasi aja. Ya, kita suruh beli ini, beli itu, belajar, lalu hasil mereka belajar sendiri, kemudian disetorkan kepada kita. Ya. Saya kira tidak butuh waktu lama kalau modelnya seperti ini, rata-rata 6 sampai 1 tahun mereka sudah bisa baca Fathul Qorib. Rata-rata di sini sudah 1 tahun itu sudah bisa baca Fathul Qorib. Rata-rata bisa sudah. Itu Ya. dari nol loh, Ustaz. Ada yang dari nol karena untuk sementara ini kan kita terima semua. Iya. Jadi ada yang mereka yang sudah berpengalaman mondok tapi merasa masih kurang, ya tidak sesuai dengan cita-citanya, tidak bisa mewujudkan, akhirnya kemudian pindah ke sini. Ada yang memang dari rumah nol kemudian datang ke sini. Jadi Kan di sini di dalam membaca kitab kuning itu kan ada istilahnya ilmu alat, Ustaz. iya. Nah, yang disebut dengan nahu, ilmu nahu dan ilmu sorof. Iya. Ini merupakan modal di dalam membaca kitab-kitab kuning, fikih dan yang lainnya. Iya. Nah, nahu dan sorof ini banyak ditakuti biasanya oleh para santri pada umumnya lah. Ini di sini pembelajaran nahu dan sorofnya itu bagaimana pertama kali bagi para santri yang di awal kali dia tidak paham tentang ilmu nahu dan sorof. Yang pertama yang mereka lakukan paling tidak dikenalkan tentang macam-macam kalimat. Ya. Setelah itu mereka disuruh ngafal, baik itu nahu maupun sorof. Jadi tasrifan mereka harus hafal, qawaidul i'lal mereka harus hafal, kemudian minimal matan jurmiyah mereka harus hafal. Jadi mulai awal sampai akhir mahfudatil asma mereka hafal. Bahwa paham atau belum itu urusan belakangan. Setelah mereka hafal nanti akan dijelaskan oleh ustadznya yang membidangi ilmu nahu dan yang membidangi ilmu sorof. Ya. Jadi itu yang kami lakukan karena nahu dan sorof itu adalah teori, maka teori ini harus dihafal. Ya, jadi setelah hafal kemudian dikasih pemahaman, baru kemudian mereka diajak masuk ke dunia praktek, langsung ke Fathul Qorib. Jadi apa yang mereka hafalkan, apa yang mereka ketahui di nahu sorof, lalu diajarkan misalnya mu'tadun ini kalimat apa, ini ikut wazan apa, mujarradnya apa. Mereka sudah diajak setelah belajar tasrifan, belajar qawaidul i'lal, sudah diajak bagaimana mempraktekkan teori-teori yang ada di situ dalam bacaan-bacaan yang ada di dalam teks-teks yang ada dalam kitab. Berarti di sini yang memegang peran penting, di dalam membaca kitab itu kan paham nahu, paham sorof,
Dan yang tidak kalah pentingnya di situ memang keinginan sendiri. Iya, betul. Nah, Iya. keinginan sendiri dan ada orang yang mengarahkan. Berarti Iya. itu kata kunci. Iya, iya. Oh iya. Terima kasih banyak Ustaz. Mungkin ada santri jenengan yang baru mondok tes baca kitabnya mungkin Ustaz. Iya. Silakan ini. Ron. Sini, Ron. Dari Jambi ya? Iya, Nah, Ustaz. sudah berapa tahun di sini? Kurang lebih 1 tahun. Ustaz. 1 tahun ya. Oke. Nah, saya coba nanti baca kitab babnya saya yang nentukan ya. Iya, Ustaz. Siapa namanya dulu? Namanya Abdul Ghani. Ustaz. Abdul Ghani. Oke. Abdul Ghani dari Dari Jambi. Jambi. Sudah 1 tahun di Jawa ya. Oke, kurang lebih. Alhamdulillah. Kalau belum bisa baca kitab, tidak boleh pulang ke Jambi ya. Iya, Ustaz. Ah, Malu, nggak Ustaz. boleh. Makanya kita lihat dulu sudah seberapa jauh baca kitabnya. Iya, Ustaz. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Baca karena saya lihat posturnya kamu ini sudah waktunya menikah, walaupun masih belum boleh menikah. Karena harus menuntut ilmu ya, kita baca bab nikah, tapi jangan baca di atasnya. Kalau baca di atasnya itu terlalu sering sudah. Saya milih saja. Ini. Wa yajuzu. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Amin. Wa yajuzu lil hurri ayyajma'a baina arba'i haraira. Faqat. Illa an tata'ayyana al-wahidatu fi haqqihi kanikahi safihin wa nahwihi mimma yatawaqqafu 'alal hajati. Wa yajuzu dan boleh lil hurri bagi laki-laki yang merdeka boleh ayyajma'a apa bahwa mengumpulkan siapa hur mengumpulkan baina arba'i haraira faqat di antara 4 wanita merdeka saja illa terkecuali anta ta'ayyanal wahidatu fi haqqihi bahwa tertentu al wahidatu siapa satu perempuan fi haqqihi pada haknya hur kanikahi safihin seperti nikahnya orang yang idiot wa nahwihi dan seumpamanya nikah sapi mimma berupa nikah yatawaqqafu yang menunggu apa nikah tersebut alal hajati atas kebutuhan. Nah, sudah cukup. Tidak usah banyak-banyak. Coba dijelaskan muradnya itu apa? Maksudnya itu apa yang kamu baca tadi? Jadi di sini Ustadz menjelaskan tentang sebenarnya hukum poligami Ustadz. Jadi seorang laki-laki yang merdeka itu boleh mempunyai 4 orang istri. Enak ya? Thank you. Enak kalau jadi laki-laki. Iya Ustadz. Gimana terus dulu? Tapi ada emang orang-orang laki-laki yang tidak boleh dia berpoligami Ustadz. Seperti orang idiot. Kenapa dia kok tidak boleh berpoligami? Karena dia itu menikah itu Ustadz mau nikah itu nunggu kebutuhannya Ustaz. Bukan apa ya? Bukan karena dia mau nikah tapi ketika dia ada butuh. Ya hajatnya butuh nikah itu seperti karena ininya berdiri terus semuanya gitu ya. Itu kan mungkin. butuh itu. Kalau dibiarkan, ini kan akan terjerumus ke zina ya. Iya Ustaz. Makanya itu adalah hajatnya sehingga dia itu harus menikah. Oke, bismillah saya tanyakan ya. Itu dari segi muradnya. Sekarang saya tanyakan dari segi nahunya. Wa yajuzu. Kalimat apa itu? Kalimat fi'il. Setiap fi'il pasti mempunyai fa'il Ustaz. Fa'il itu isim apa fi'il? Biasanya isim Ustaz. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya ini mu'awwal Ustaz. Mu'awwal mana? Maksudnya itu jumlah apa namanya Ustaz? Ya isim mu'awwal Ustaz maksudnya. Nah, isim mu'awwal dari ayat jemaah baina arba'i haraira. Ayat jemaah berarti ya. Itu jadi fa'ilnya yajuzu. Engki. Coba kalau di takwil bagaimana? Di takwil masdar bagaimana? Di takwil masdar mungkin gini jadi bunyinya Ustaz. Wa yajuzu lil hurri jam'u baina arba'i haraira. Oh, gitu ya. Berarti ayat jemaah di takwil masdar menjadi jam'u baina arba'i haraira. Ya juzu kalimat fi'il apa tadi? Fi'il mudhari Ustaz. Fi'il mudhari. Kok tahu itu fi'il mudhari? Karena ada huruf mudhara'ah. Apa saja huruf mudhara'ah? Ana itu Ustaz. Itu apa huruf mudhara'ahnya? Hamzah. Ini ya Ustaz. Iya, ada di mana huruf mudhara'ah? Ada di pangkal Ustaz. Pangkal itu di mana? Di awal Ustaz. Di depan ya? Iya, di depan maksudnya Ustaz.
di pangkal ya. Bukan pangkal Belitung ya. Bukan. Itu pangkal itu ya. Ya juzu. Irobnya apa ya juzu? Ya juzu irobnya rofa. Rofaknya dengan? Rofaknya dengan doma. Kenapa rofa dengan doma? Karena dia fi'il mudhari yang tidak berhubung akhirnya dengan sesuatu. Apa itu sesuatu? Sesuatunya itu berupa alif tasniyah ataupun waw jama' ataupun ya mufrad muannas mukhatabah. Oh, itu ya. Kenapa dibaca rofa? Karena dia ada amil yang merofakkannya. Apa amil yang merofakkan? Amil yang merofakkannya itu tajarud anin nasib wal jazim. Karena tidak ada amil nasab dan amil jazim, maka di irob rofa. Coba ya juzu di tasrif lugawi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya juzu ya juzani ya juzuna tajuzu tajuzani ya juzna tajuzu tajuzani tajuzuna tajuzina tajuzani tajuzna ajuzu najuzu. Coba sekarang ya juzu dikasih amil nasib. Bismillahirrahmanirrahim. La yajuza la. Sudah cukup. La yajuz. Dikasih amil jazim. Lam yajuz. Ada ndak wawunya? Dibuang. Kenapa dibuang? Karena iltika usakinain. Iltika usakinain. Wah, ini baru 1 tahun ini di sini. Baru 1 tahun sudah bisa baca kitab Fathul Qorib ya. Fathul Qorib. Ini dites baca kitab Fathul Qorib. Saya ngetesnya langsung di bab munakahat. Tapi dari depan bisa kan ya? Pasti bisa ya. Masa dari depannya ndak bisa, di belakang kan bisa, itu kan lucu kan. Pasti orang belajar itu pasti dari depan kan. Ndak mungkin belajar pas di tengah atau belakang. Ndak. Berarti saya yakin sudah. Dengan saya ngetes di belakang, saya yakin di depan itu sudah bisa. Ini baru 1 tahun, ternyata alhamdulillah benar-benar sudah bisa baca kitabnya. Dan saya tes juga dari segi pemahaman nahunya, pemahaman sorofnya juga sudah bagus. Mau dites lagi? Terus. Bab apa? Bab jual beli. Atau pindah? Ini kan masih banyak yang belum dites ini kan? Iya. Pindah ya. Perwakilan, oke. Bab jual beli, saya lagi yang milih ini. Tidak boleh milih sendiri. Kalau milih sendiri bahaya. Nanti pilih yang gampang. Karena kita baru saja melaksanakan puasa, kita coba berpuasa. Kita buahkan misim. Ada kan penjelasan puasa di sini ya? Ada di mana? Oh ini. Kita buahkan misim. Langsung dibaca dari wasyara itu jubis siyami. Coba bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dulu? Langsung bismillah. Iya. Yo baca bismillah. Wa syara'itu jubis siyami salasatu asya'a wa fi ba'din nusakhi arba'atu asya'a al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu 'ala shaumi. Sudah cukup. Perhatikan. Wa syara'itu jubis siyami, adapun syarat-syarat wajibnya puasa salah satu asya'a adalah 3 perkara. Wa fi ba'din nusakhi, dan ialah di sebahagian beberapa redaksi arba'atu asya'a, adapun redaksi arba'atu asya'a. Al-islamu, pertama Islam, wal bulu, dan kedua baligh, wal aklu, dan ketiga berakal, wal qudratu 'ala shaumi, dan keempat mampu atas berpuasa. Wahaza. Sudah cukup. Jelaskan. Jadi seseorang itu wajib berpuasa karena 3 perkara ini, Ustaz. Tapi di sebagian kitab yang lain mungkin ada yang bilang 4, Ustaz. Pertama Islam, kedua baligh, dan ketiga berakal. Dan keempat, yang mengatakan 4 itu ya dia mampu untuk berpuasa. Ya, saya tanya lagi dari segi nahunya ya. Yang jelas kalau Islam berarti kalau kita mengaku Islam maka wajib puasa. Kalau kita sudah balik, kamu sudah balik belum? Udah. Sudah balik ini. Kalau balik berarti wajib puasa. Berakal kan? Pasti. Kalau berakal juga wajib puasa. Mampu berpuasa. Oke, saya tanyakan di sini.
Wa syaraitu wujubi syami thalathatu asya'a. Biasanya kalau kalimat itu tidak ada tanwinnya, itu kan tidak ada alnya, itu kan biasanya dikasih tanwin. Lah ini kenapa asya'a kok tidak dikasih tanwin? Karena dia termasuk isim yang tidak boleh bertanwin, Ustaz. Kenapa dikatakan isim tidak boleh bertanwin? Karena ada ilat Apa padanya. ilatnya? Ilatnya itu saat alif mamdudah. Iya, saat alif mamdudah. Karena alif Ada alif alif mamdudah. mamdudah. Disebut juga sirat muntahal Jumu. jumu. Nah, ini adalah alif mamdudah ya. Iya. Ustaz. Asya'a. Ini i'rabnya apa asya'a? I'rabnya jadi mudhofun ilaih, Ustaz. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih i'rabnya apa? Mudhof ilaih i'rabnya jar, Ustaz. Oh, i'rabnya jar. Enggak ada i'rab mudhof ilaih ya? Oh, enggak ada Nggak kedudukannya. ada. Ustaz. Iya, enggak ada i'rab mudhof ilaih. Berarti asya'a ini apa isi mufradnya? Syai'un. Syai'un, syai'ani, Asya'u. 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 Al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu ala saumi. As-saumi i'rabnya As-sumi i'rabnya jar, Ustaz. jar juga. Coba sebutkan isim-isim yang dibaca jar itu apa saja. Ada 3 apa 2, Ustaz? Terserah, yang penting apa saja yang Pertama jar sebab adanya huruf jar, huruf Ustaz. jar. Ya. Kedua jar sebab idhofah. Idhofah. Ustaz. Oke. Terus yang ketiga sebab Tawabi. tawabi. Satu lupa ya, Ustaz. Iya, sebab 3 ya, sebab Oke. tawabi. Tawabi itu ada berapa? Ada 4, Ustaz. Apa saja? Naat, atop, taukid sama badal, Ustaz. Badal. Oke, bagus. Udah cukup ya. Wah, saya yakin bisa ini sudah. Ini sudah mewakili bab muamalah sudah, bab munakahat sudah, bab ibadah sudah, bab ubudiyah sudah, tinggal bab muamalah. Bab muamalah sudah, saya yakin pasti bisa itu sudah. Oke. Ya sudah, terima kasih. Siapa namanya? Ghazi. Abdul Ghani. Ustaz. Abdul Ghani. Ya, Oke, namanya Ustaz. Abdul Ghani dari Jambi. Jambi. Semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Semoga pintar. Amin. Nanti setelah ini mau masuk ke mana rencananya? Pulang. Mau ngetes Mat Ali, Ustaz. Oh, mau ngetes Mahat Ali. Ya, nanti kalau ke Mahat Ali ketemu ya. Iya, Ustaz. Ya, semoga manfaat. Oke, terima kasih. Ini adalah santri dari Jambi dan khusus atau mendalami kitab privat secara langsung ke Ustadz Sukandi, pengasuh pondok pesantren Baitul Musta'idin. Thank you. Terima kasih. Sampai jumpa di episode ngaji kitab berikutnya. Assalamualaikum. Salam.